Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 18. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kemajuan iptek terhadap NKRI. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula pola pikir manusia untuk terus bereksperimen dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Hasil pola pikir manusia yang sangat populer saat ini adalah iptek. Keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dimulai sejak keberadaan manusia di bumi. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita mengadakan suatu interaksi sosial baik secara langsung maupun secara media perantara seperti handphone, email, maupun dengan menggunakan jaringan informasi sosial yang sering digunakan misalnya Facebook, Twitter, dan lain-lain. Meski keberadaan iptek bersama dengan keberadaan manusia, tetapi nyatanya banyak di antara kita yang bingung mendefinisikan apa itu iptek. Untuk itu, melalui video ini saya akan menjelaskan apa itu iptek, apa pengaruh kemajuan iptek, dan bagaimana sikap selektif kita dalam menghadapi iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian teknologi merupakan suatu proses metode ilmiah yang berguna untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan maksimal. Ini menjadi sarana untuk dapat menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitasnya. Berbagai alat yang sangat menunjang perkembangan dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul seperti televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Namun, kemajuan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pastinya memberikan dampak positif dan dampak negatif. Lantas, apa saja sih pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI? Yang pertama, dampak positif. Pada bidang politik, yang pertama, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, munculnya berbagai partai politik. Dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama, makin meningkatnya investasi asing. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional. Dalam bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, dan lain-lain. Dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya, dampak negatif. Dalam bidang politik, yang pertama yaitu terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks terkait pemerintah. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam bidang ekonomi, yang pertama yaitu meningkatnya sifat konsumtif. Yang kedua, kemajuan TIK juga akan semakin memperarah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Dalam bidang sosial budaya, yang pertama yaitu adanya perubahan tata nilai sikap dalam masyarakat antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Yang kedua, memudarkan nilai-nilai asli bangsa. Dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini yaitu menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat.
Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghadapi iptek. Dalam bidang politik, yaitu yang pertama, demokratis dalam berbagai bidang. Yang kedua, rakyat dan pemerintah sama-sama jujur dan berwibawa. Dalam bidang ekonomi, yang pertama, memperkuat bidang produksi sehingga bisa memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak lahan pertanian, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Dalam bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kedua, lebih selektif dalam menyerap informasi yang ada. Dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan militer. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai iptek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.